one else say, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle feet, that's the jingle bell roll. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bells chime, it's jingle bell time. Dancing and prancing is jingle bell swing in the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bell chime, it's jingle bell time. Snowing and blowing up the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is the swell time to go gliding in the one else sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak-sorai aplaus buat choir dan tim dance sekolah minggu. Sukacita di tempat ini, amin. Raja damai telah lahir bagi kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini ya Tuhan. Dan hari ini kami mau tinggikan namamu Tuhan. Kami mau agungkan namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bersuka cita. Raja mulia, Raja damai telah lahir di antara kita. Haleluya. Tentang keselamatan terdengar bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Mari kita bertepuk tangan bersuka di hadiratnya. Dia firman yang telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah
sukacita. Joy to the world, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive
Tuhan Yesus memberkati kita semua, boleh duduk kembali. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu boleh merayakan kelahiran-Mu, Juru Selamat kami dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Engkau yang bawa pengharapan bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Lagi nyatakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Engkaulah Juru Selamat kami dan penebus kami yang hidup. Lagi nyatakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau berikan anak-Mu lahir menjadi penebus hidup kami. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman
Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja Damai. Haleluya. Ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Beri salam kanan kiri, katakan selamat hari Natal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ada sekedar informasi buat kita semua, untuk ibadah minggu depan tanggal 25 Desember itu hanya ada 3 kali ibadah. Jam 9, jam 11, jam 2 siang. Jadi 3 kali. Yang jam 7 ditiadakan. Jadi ada 3 kali khusus minggu depan tanggal 25 jam 9, jam 11, dan jam 2 siang. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Oke. Informasi yang lainnya adalah setelah Natal mungkin Bapak Ibu yang dapat tiket tadi untuk foto booth boleh mampir ke samping untuk foto mengabadikan Natal tahun ini ya. Oke, semuanya. Baik, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan amplop persembahan ini, dan yang kedua bisa dengan QR code. Di depan kursi Bapak Ibu ada QR yang bisa dilakukan secara digital. Nah, persembahan dengan amplop ini akan dilakukan setelah kita ibadah selesai sambil turun ke bawah. Nanti akan dibawa ke bawah, dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan. Oke, kalau semuanya sudah siap, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan kita bersama-sama. Saya masih menunggu yang masih duduk, boleh berdiri. Oke, sudah siap semuanya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku. Keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Wih, Dit, kaki lu offside, bos. Jauh, Dit, kalau pakai tangan masa gue pakai pala, gimana orang lagi main. Dit, lu nggak bosen apa? Tiap hari ke kosan gua mulu, pulang sekolah ke kosan gua. Lama-lama gue suruh patungan kosan gua nih. Ya udah sih, gue lagi males pulang. Wah, kenapa males pulang? Bukannya nyokap lu sakit di rumah lu? Besok lah gue pulang. Kalau gue ada niat itu juga. Ada niat. Udah mending lu balik. Mau sampai kapan sih lu? Lari terus dari kenyataan. Lu bawel ngomong mulu, capek gue dengernya. Ya elah, Dit. Nyokap lu beneran sakit gak sih? Kemarin kata Reza dia ngeliat nyokap lu di mall. Alah, dia mah salah lihat kali. Salah lihat, ya. Gua nggak tahu nih nyokap lu beneran sakit apa enggak. Cuma ya, maksud gua kalau nyokap lu sakit lu berdoa lah biar nyokap lu sembuh. Dari dulu lu tiap gua ajak nongkrong, gak bisa gua acara gereja. Sekarang kerjaan lu tiap hari pulang sekolah ke kosan gua mulu. Yaudah ya, gua balik. Capek gua diomelin mulu sama teman sendiri. Rumah sepi amat ya. Bisa kali disewain buat syuting sinetron. Halo, shalom Bu. Nak, ibu malu. Malu kenapa Bu? Itu orang-orang di gereja pada ngomongin kamu. Ngomongin ibu anak-anak. Iya, mereka lihat dia sama orang lain.
Ya gimana lagi Bu, kita nggak bisa ngatur pemikiran orang. Kamu sendiri gimana? Udah makan belum? Jangan kerja terus lah. Itu cucu-cucu ibu pada di mana? Uruslah anak-anak kamu. Iya Bu, iya. Nak, kamu tuh mau sampai kapan begini terus? Berdiam diri. Kamu dulu itu rajin ke gereja, rajin melayani. Semua kamu lakukan selalu mengandalkan Tuhan. Ibu gak mau kamu terlalu lama seperti ini. Kalau dahulu Tuhan bisa tolong kita melewati masa-masa sulit dalam keluarga kita. Adakah hari ini satu hal pun yang Tuhan tidak dapat lakukan dalam hidupmu? Iya Bu, aku juga rindu masa-masa itu. Nak, percayalah, Tuhan tidak hanya ada di sorga, tapi Tuhan juga ada bersama denganmu pada hari ini. Iya Bu, bentar ya Bu, anakku pulang, nanti aku telepon lagi. Iya nak, ibu sayang kamu ya. Ya dadah Bu. Baru pulang Mas. Iya ya. Sini Mas temenin ayah. Duh, enggak lah ya. Mas capek. Mau ke kamar aja ya. Bentar lah Mas. Lama kita nggak ngobrol bareng. Ya udahlah ya. Lagian udah lama juga sih semenjak mama pergi kan. Iya. Gimana Mas? Udah mulai beradaptasi sama pekerjaan? Belum juga setahun. Ayah lihat kamu udah jarang pulang. Emang nggak capek lembur terus? Ya capek sih ya. Cuma kan lebih capek gitu pulang ke rumah. Nggak ada siapa-siapa juga mau ngapain. Ya masa iya nggak pulang? Dari mana sih ya? Dari mana, Dit? Lihat ini. Ayah lihatnya dari mana? Emang masih buka sekolah jam segini? Habis dari rumah temen ya. Habis di rumah sepi ya, bosan, gak ada orang. Udahlah ya. Mas mau kamar aja ya. Mas, ayah pengen ngobrol sama kalian. Lama kita nggak ngobrol. Apa sih ya yang mau diobrolin? Iya ya, mau ngobrolin apa? Soal ibu. Dodit udah capek ya ngebohong sama temen ya. Bilangnya ibu sakit. Ternyata temen Dodit kemarin lihat ibu di mall ya, jalan sama seorang. Dodit kan jadi malu. Bener ya, apa kata si Dodit? Mau nyampe kapan ayah nutupin ini semua dari kita ya? Emang ayah pada gak sadar? Kita tuh udah pada tumbuh dewasa ya. Iya, ayah tahu kalian sudah dewasa. Cuma tolong ngertilah. Harus berapa lama lagi ya kami harus pahami ayah? Apa jangan-jangan selama ini ayah kan yang ngusir ibu? Jaga mulut kamu ya. Terus apa? Oke, ayah akan jelaskan. Kamu duduk dulu. Yaudah ya. Memang dulu kami saling menyayangi. Bahkan sampai sekarang, Nak. Ayah masih sayang sama ibu kalian. Tapi mungkin karena ayah yang terlalu fokus sama pekerjaan ayah, terlalu fokus sama diri ayah, ayah jarang pulang ke rumah. Sampai ibu kalian memilih untuk mencari kebahagiaan lain di luar sana. Ibu kalian mungkin sekarang sudah bersama keluarga barunya. Tapi walaupun seperti itu, bagaimanapun juga dia tetap ibu kalian. Sayangnya ke kalian itu gak pernah akan berubah. Ayah tuh kenapa gak pernah cerita sih ke kami? Ayah gak cerita sama kalian biar ayah berpikir tuh tidak mengganggu hari-hari kalian. Emang ayah nggak tahu ya? Hah? Dengan ayah bersikap seperti itu menyiksa batin kita ya. Iya ya. Aku dan Dodit juga perlu tahu kondisi keluarga kita ini seperti apa ya. Bukan abu-abu nggak jelas seperti ini. Kita ini kan anak ayah. Justru karena kamu anak ayah. Ayah gak mau, Nak. Ayah gak mau. Kamu yang merintis karir, Dodit yang sebentar lagi lulus SMA.
merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama yang ayah rasakan selama ini, nak. Emang cuma ayah aja yang begitu ya? Aku ya berjuang buat bertahan sama ini buat apa? Apa aku harus percaya omongan ayah begitu aja? Mas, maafin ayah ya, Mas. Maafkan ayah. Ayah gak tahu cara menyayangimu dengan cara yang kalian mau. Ayah terlalu fokus untuk memulihkan luka hati ayah. Terlalu fokus dengan diri ayah, sampai ayah juga lupa kalau kalian merasakan hal yang sama. Kalau kalian juga perlu kasih sayang dari ayah. Sini, nak. Ayah pikir enak hidup dalam kebohongan. Capek Dodit ya. Maafkan ayah, Mas. Maafkan ayah, Dodit. Maafin Mas juga ya. Ayah sayang sama kalian. Ayah nggak mau mengganggu hari-hari kalian. Mas yang sebentar lagi sudah naik dalam karirnya. Dodit yang mau lulus SMA. Ayah bangga sama kalian, nak. Ayah sangat bangga. Meski keluarga kita tidak seperti dulu lagi, meski dunia terasa berat, percayalah, kalau Tuhan mampu memberikan kasih karunia-Nya untuk keluarga kita, Tuhan mampu memberikan damai sejahteranya bagi keluarga kita, nak. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang
indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Biarlah ini menjadi berkatan iman kami, Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu, rancangan terbaik buat kami. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur, Tuhan, kami boleh merayakan kehadiran-Mu, kelahiran-Mu hari ini. Tidak akan pernah sia-sia kedatangan kami ke tempat ini sebagai satu iman bahwa Engkau sudah lahir. Tuhan, kami rayakan, Tuhan, dengan penuh iman kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, kami butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, belum disuruh duduk udah duduk. Tadinya mau ngajak nyanyi lagi, nggak jadi dah. Oke Bapak Ibu, kita baca firman-Nya dalam kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32, saya 26, Bapak Ibu adik-adik yang ke-27, demikian seterusnya. Nanti 32 kita baca bersama, tolong ditayangkan juga di layar. Lukas 1 ayat yang ke-26, ya media shalom. Oke, kita baca bersama-sama ya. Saya dulu ya. Dalam bulan ke-6, yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27 saudara, 23. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." 29. Ulangi angka kompakan. 29, 23. 30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. 32 bersama 23. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah Bapak Ibu coba lihat kiri kanannya, berikan salam dulu, katakan selamat Natal, haleluya, puji Tuhan. Oh nyala juga dia, kirain mati lampu. Wah luar biasa.
Oke, Bapak Ibu semuanya bersuka cita ya hari ini. Seharusnya bersuka cita karena hari ini kita rayakan apa? Natal. Oke, jalan-jalan ke bumi Serpong damai. Lalu lintas jalan raya Serpong sangat ribet. Yesus lahir sebagai Raja Damai. Tema Natal hari ini Heaven on Earth. Wow. Yang penting ujungnya ada ot-otnya aja. Ya, ketemu juga saudara, luar biasa sekali. Mau ngomong tema aja muter-muter dulu gitu ya, ya supaya kita tetap bersuka cita. Jadi temanya adalah Heaven on Earth, artinya adalah surga di bumi, atau kalau mau dipanjangkan, bagaimana kita bisa merasakan surga di bumi. Ya, siapa yang mau merasakan surga? Wah, luar biasa. Tapi bukan bosen hidup kan, angkat tangan ya. Maksudnya merasakan suasana surga. Ya, Tuhan sediakan itu karena di dalam doa Bapa kami pun dia sempat mengajarkan biarlah yang di surga terjadi di bumi. Artinya Tuhan sediakan itu buat kita semua. Tetapi permasalahannya adalah terlalu banyak kita dicemasi atau dibuat khawatir, gelisah dengan keadaan yang kita alami, ya mungkin persoalan, masalah, tantangan hidup, pekerjaan, keluarga dan sebagainya bisa membuat kita kehilangan yang namanya suasana surga itu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan tetap firman Tuhan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita semua bisa mengalami suasana surga. Saudara dan saya, kita semua bisa mengalami yang namanya yang Tuhan janjikan. Nah, kalau dikatakanlah dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, kalau kita maju sedikit nanti di sana dikatakan, ya ini disampaikan kepada gembala-gembala. Gembala zaman itu adalah satu profesi yang kurang menguntungkan. Ya, satu profesi yang enggak enak, yang mengalami banyak tantangan, persoalan. Gembala waktu itu adalah kaum marginal yang terpinggirkan, orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang senantiasa mengalami ancaman. Tetapi Tuhan berkata kepada gembala-gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan bersama saya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, tinggi artinya adalah surga. Nah, salah satu ciri dari suasana surga, bagian kalimat selanjutnya di sana dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang tentunya seharusnya berkenan karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Artinya saudara dan saya seharusnya bisa mengalami damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Damai sejahtera adalah bagian dari suasana surga itu sendiri, dan saya akan fokus di dalam damai sejahtera ini. Karena Roma 14 ayat 17 firman-Nya berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman. Banyak orang bisa mendapatkan makanan minuman yang enak, saudara. Ya, pagi hari babi panggang, siang babi hong, malam kaki babi, saudara. Ya, bisa menikmati itu semua, tapi belum tentu hatinya mengalami damai sejahtera. Kalaupun saudara pagi hari cuma makan telur dadar, siang telur rebus, malam telur apa lagi? Telur asin. Tapi saya mau yakinkan, walaupun kita seperti itu, kita bisa mengalami damai sejahtera. Katakan amin.
Aminnya kayak udah bosan banget sama telur ya. Katakan haleluya. Ya, saya suka telur Bapak Ibu ya. Kalau mau makan apa-apa kayaknya nggak mau ngerepotin istri apa. Pak mau makan Pak telur. Pak makan apa telur. Yang penting udah ada telur. Wah damai sejahtera indah banget. Apalagi kalau bini menyajikannya dengan penuh kasih dan penuh senyum. Katakan haleluya. Katakan penuh damai sejahtera. Kalaupun dia menyajikan cukyok saudara, kaki babi, tapi kalau sambil merengut, aduh, nggak enak, nggak ada damai. Walaupun hanya telur dadar, tapi kalau ditambah senyum, katakan luar biasa. Nah, damai sejahtera. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini yang saya ambil satu, suasana surga, damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Menurut kamus, damai artinya nggak ada perang, ya, nggak ada kerusuhan, aman, itu damai, tentram. Kemudian dikatakan tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, rukun. Keluarga yang damai berarti di sana tidak ada perang, tidak ada piring terbang. Ya. Tidak ada teriakan, perkataan kotor. Nah itu keluarga yang damai, satu dengan yang lain, saling mengasihi. Amin. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Kok nggak ada yang amin? Sedang konflik semua ya. Jangan ya, harus Bapak Ibu ya. Kita bisa merasakan surga ketika keluarga mengalami damai sejahtera. Wah, saya senang banget kalau pulang kerja. Walaupun lelah di kantor, ada bos yang ngeselin. Walaupun ngeselin, saya tetap kerja karena perlu gaji, saudara. Tetap aja kerja, saudara. Capek pulang. Tapi begitu sampai rumah, melihat keluarga yang begitu luar biasa, itu capeknya langsung lumer, saudara. Lumer, saudara. Lumer, saudara. Nggak ada tepuk tangan. Udah cerita panjang-panjang nggak tepuk tangan. Tapi coba, begitu pulang, nggak ada damai sejahtera. Istri merengut, anak manyun, yang satu monyong. Wah, udah nggak indah banget hidup. Itu tambah capek, saudara. Makanya banyak suami yang pura-pura lupa alamat rumah. Karena keluarganya nggak damai. Tapi kalau keluarga damai, rumah menjadi satu tempat yang indah untuk kita tinggal. Ya. Gereja yang damai artinya gereja yang rukun, yang saling mengasihi. Ya, waktu pergi ke gereja di angkot sekalipun nggak ada yang berantem, semuanya saling mengerti satu dengan yang lain. Ya Bapak nggak ngerasain sih, saya tahu tuh yang di belakang ada yang ngedumel, yang satu tuh Pak, dia lagi yang telat, udah nungguin lambat. Ayo kita saling mengerti satu dengan yang lain. Katakan amin. Damai di dalam sebuah negara, nggak ada perang, nggak ada kerusuhan. Nah pertanyaannya, Pak, kita senang sih ngelihat pemandangan yang indah. Kita bisa healing, kita bisa refreshing. Tapi pulang dari sana, banyak yang mumet lagi. Kita bisa melihat sesuatu kayaknya damai, tetapi nggak selamanya damai.
di dunia ini. Nah, Cianjur bagus tempatnya. Ada satu daerah yang disebutnya 1000 air terjun. Di mana-mana air terjun di Cianjur, saudara. Di pinggir jalan ada air terjun, saudara. Belum pernah ya? Ya, kasihan banget. Sama, saya juga lihat di YouTube. 1000 air terjun, banyak air terjunnya, saudara. Luar biasa. Saya kapan-kapan mau ke sana. Ada yang suka camping nggak pernah ngajakin saya, bener-bener. Padahal tiap minggu cerita sama bini saya, nggak pernah ngajak saya itu ceritanya bini saya aja, enak bener. Gue nyindir siapa gue gak tahu deh. Nah, saudara, nggak selamanya, karena di dunia ini nggak ada yang kekal. Amin. Dunia selalu berubah. Cianjur yang bagus sedemikian rupa tiba-tiba digoncang oleh Tuhan. Kehilangan damai. Yang ada ketakutan. Ya. Kita bisa melihat air laut yang tenang tiba-tiba bisa bergelora sedemikian rupa yang menimbulkan tsunami yang membuat kita takut dan gentar. Tetapi hari ini ada satu berita sukacita bahwa Yesus sudah lahir. Dia lahir dengan bukan tanpa tujuan. Dia lahir membawa satu damai, bukan damai yang biasa-biasa, damai sejahtera. Karena apa? Karena dia adalah Raja Damai. Tuhan kita yang kita sembah. Dia adalah Raja Damai. Katakan Raja Damai. Nah, damai yang bukan sementara, karena firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 16, Tuhan damai sejahtera. Ia adalah Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus. Artinya ketika kita hidup di dunia, Dia bisa berikan damai itu terus menerus. Tidak peduli persoalan apa yang saudara alami. Tidak peduli masalah apa yang saudara alami. Dia Raja Damai. Di tengah persoalan, saudara dan saya bisa mengalami damai yang luar biasa. Katakan haleluya. Ya, damai sejahtera adalah kondisi di mana manusia berdamai dengan Allah. Saudara hadir di tempat ini, saudara sudah menjadi orang-orang yang istimewa. Saudara adalah anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepadanya. Engkau berhak. Katakan saya berhak. Katakan kiri kananmu, kamu juga berhak. Berhak untuk apa? Untuk mendapatkan damai sejahtera. Katakan Tuhan kita keren. Tuhan kita luar biasa. Nah, kita mau belajar gimana sih kita ngalami damai sejahtera. Ya, tentunya ada hal-hal yang harus kita lewati. Dan biarlah ini menjadi renungan kita di akhir tahun. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Kita memasukinya dengan penuh sukacita. Amin. Kita tinggalkan semua beban persoalan yang mencuri sukacita damai kita. Kita masuki tahun yang baru dengan satu iman yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Sayang gak tepuk tangan. Telat tepuk tangannya. Disuruh baru tepuk tangan. Ya. Lukas 1 ayat 31 yang pertama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 21, kalau tadi dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria, tetapi malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, engkau akan menamai dia Yesus. Karena dia bukan hanya Yesus, tapi ada lanjutannya. Karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari apa? Dari dosa-dosa mereka. Nah, ini yang pertama. Yesus artinya adalah penyelamat. Penyelamat dari apa?
penyelamat dari dosa saudara dan saya. Kita semua berdosa. Tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun, dosa kita merah seperti kirmisi sekalipun dibuat putih seperti salju. Amin. Sekalipun merah seperti kain kesumbah dibuat putih seperti bulu domba. Luar biasa. Nah, artinya adalah apa? Kita bisa alami damai itu. Yang pertama, kalau kita tahu kita sudah diampuni. Katakan bersama saya sudah diampuni. Saudara sudah diampuni. Saya sudah diampuni. Pengampunannya membuat kita layak untuk mendapatkan damai sejahtera. Nah, satu kali saudara, ada seorang ayah, ini cerita dari novel Ernest Hemingway saudara. Ya, ceritanya begini. Dia punya anak melakukan kesalahan terhadap orang tuanya. Kesalahan fatal. Kesalahan apa? Fatal. Pokoknya nggak terampuni lah kesalahannya. Nggak disebutkan salahnya apa. Tapi seorang ayah tetap seorang ayah yang mengasihi anaknya. Nah tadi itu bukan pilot-pilotan saudara. Itu memang kerjaannya di sana. Tukang itu mekanik pesawat terbang saudara. Kalau bannya kempes dia yang benerin tuh. Ya pokoknya mekanik lah yang melihara pesawat gitu saudara. Itu Pak Adrian itu. Dan kita bersyukur hari ini dilayani oleh generasi demi generasi. Ada yang senior dia, WL tuh senior, yang ini juga rada senior. Ya, terus ada anak-anak remaja, tadi luar biasa ya, ada yang nyanyi dan ada anak-anak saudara, yaitu baru yang senior. Nanti ada yang lebih senior lagi saudara. Bentar lagi mereka nyanyi di sini luar biasa sekali. Suaranya katakan udah sedikit bergetar suaranya. Ada vibranya saudara. Vibra alami karena umur saudara. Tapi keren nanti kita lihat. Ya kita kasih tepuk tangan ya. Kalau jangan sekarang nanti. Orangnya belum nyanyi udah tepuk tangan. Aduh luar biasa. Luar biasa ya. Seperti tadi tuh si ayah. Dia tahu salah. Orang yang sudah diampuni. Kalaupun dia salah, kita lihat walaupun dia orang tua, dia tetap merendahkan hatinya. Nak, ampuni ayah. Selama ini ayah egois, fokus pada kerjaan sendiri, sampai ditinggalin bini. Nah karena itu nanti ya, sekalipun diberkati, yuk keluarga kita ingat. Enggak, amin. Sekalipun diberkati, jangan cari yang lain. Kok enggak amin sih? Bener-bener dah. Ya, yuk kita setia, katakan setia. Katakan haleluya. Kalau cari yang lain kata Oma Irama, terlalu. Bener-bener dah. Ya. Seorang ayah yang cari anaknya karena pengen mengampuni anaknya. Ini terjadinya di Spanyol, bukan Selapajang saudara. Sama S-nya, tapi Spanyol bukan Selapajang ya. Spanyol kalah saudara kemarin. Wah bolanya kalah payah dah. Lari ya ke situ. Nah, saya mau cerita apa tadi? Spanyol saudara. Jadi ini anak ceritanya terjadi di Spanyol. Si ayah mau cari anaknya supaya kembali. Apa yang dia lakukan? Dia bikin iklan di surat kabar. Nama anaknya Paco. Siapa? Ditulis di surat kabar. Paco, kembalilah. Papa sudah mengampunimu. Tunggu papa di Hotel Anu. Hotel Anu kita sebutnya ya supaya gampang. Ntar kalau saya bahasa Spanyol nggak ngerti kan? Hotel Anu aja gitu ya.
Nah, banyak yang baca Pako. Ternyata Pako itu nama pasaran di Spanyol. Kalau di sini ya Budi lah gitu saudara. Ada yang namanya Budi? ya. Begitu pada hari haknya suruh ketemu bapaknya. Bukan satu Pako saudara yang datang. Ada 800 Pako yang datang saudara. Ternyata banyak orang yang bandel sama orang tuanya saudara. Mereka datang. Kenapa? Mau ketemu bapaknya. Pengen diampuni oleh bapaknya. Tapi sayang, cuma satu Pako yang dinanti bapaknya. Yang 799 nggak masuk hitungan. Yang satu Pako, dia bahagia. Karena dosanya diampuni. Dia kembali berdamai dengan bapaknya. Peluk-pelukan. Luar biasa. Senang. Karena diampuni dosanya. Saya mau ngomong apa ya? Tuhan Yesus. Jangan pakok melulu. Dia lahir ke dunia. Untuk apa? Dia mau berdamai dengan kita semua. Mau mengampuni kesalahan saudara dan saya. Supaya apa? Damai sejahtera yang hilang dari kehidupan kita bisa kembali kita alami. Ketika kita berdamai dengan Tuhan kita. Tuhan mengembalikan damai sejahtera itu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, Daud pernah berkata, Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya tidak ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Dikutip sama Paulus di dalam Roma 4 ayat yang ke-7, sama isinya. Berbahagia. Nah, karena itu kita bersyukur kalau Tuhan sudah lahir untuk mengampuni saudara dan saya. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu kembali. Jadi kunci untuk mengalami damai sejahtera ya pengampunan. Nah, karena itu kalau kita sudah diampuni, artinya itu adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan enggak lihat lagi kita benar atau salah. Nah, hari ini yang sedang berantem sama siapapun, yang nyimpen kepahitan, udahlah kita lepas, kita buang. Bukankah kita sudah diampuni? Bukankah kita diampuni ketika kita juga masih bersalah dan masih berdosa? Amin. Yuk kita ampuni. Pak, suami saya ngeselin emang. Ya, ampuni. Pak, istri saya ngeselin, apalagi? Kita ampuni. Anak kita ngeselin, kita ampuni. Masuk ke tahun 2023 dengan hati yang baru. Supaya apa? Damai sejahtera kembali ke kita. Yang mau katakan amin. Ini dari pagi walaupun main keyboard belum saya khotbahin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yuk kita ampuni, saling mengampuni satu dengan yang lain. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Orang yang hatinya penuh damai adalah orang yang yakin dosanya sudah diampuni. Jadi jangan ragu lagi bahwa dosa kita sudah diampuni. Karena dia adalah Allah penyelamat. Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang pertama, tadi pagi saya khotbah 30 menit. Nyata selesai 35 menit. Yang kedua 35 menit selesai. Tadi saya udah diinstruksikan sama pengarah acara, Pak, yang jam 2 bebas sampai jam berapapun.
enggak lama lah, paling juga 2 jam gitu ya. 2 jam enggak selesai. Ya, boleh 20 menit lagi ya. Enggak boleh juga saya lanjutin kok. Mic-nya sama saya, suka-suka saya dong. Kalau 40 menit enggak selesai, tungguin saya sampai selesai. Jangan pulang ya. Masa saya khotbah sendiri, enggak seru dong. Diri sendiri dikhotbahin. Gue jadi ngoceh sendiri sih. Lukas 1 ayat 31. Ya, kembali kita baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ dikatakan, hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Tapi yang saya suka adalah di dalam kitab Matius 1 ayat 23, memang dia namanya Yesus. Tetapi di sana malaikat Tuhan memberikan satu nama lain, gelar lain. Namanya adalah Immanuel. Katakan Immanuel. Nah, Immanuel artinya apa? Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Kesadaran akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kita itu memiliki damai. Jadi yang kedua, kita ingin mengalami damainya melalui apa? Kita sadar, percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Sekali-sekali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita, bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Karena tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus, tempat Tuhan bertata. Kita angkat tangan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. katakan amin. Roh Kudus Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, bahkan di dalam kita. Kalau saya jalan sama bos saya, sekalipun saya nggak bawa dompet, ketika saya lapar, saya nggak pernah khawatir. Karena saya tahu ada orang yang punya duit, yang siap traktir saya. Anak saya nggak pernah khawatir kalau jalan sama saya. Dan seringnya dia nggak bawa dompet. Aduh, bapaknya suka ngakal, anak juga ternyata suka ngakal, saudara. Waduh, luar biasa. Tapi sekali-sekali, Pak, aku dapat proyek, dibayarin saya 1:100. Selama bapaknya masih kerja, dia tahu banyak duitnya katanya. Dalam hatinya mungkin begitu, saudara. Padahal iya. Nggak amin juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada kewajiban saya neraktir saudara. Nah, Bapak Ibu, nggak khawatir. Daud, saudara, seorang raja, walaupun dia raja, dia pernah mengalami satu tempat melewati yang namanya lembah kekelaman. Tapi dia berkata dalam Mazmur yang ke-23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya,
karena Tuhan besertaku. Katakan keren. Yosua dan Kaleb ketika memasuki tanah Kanaan, dia tahu ada raksasa di sana, ada musuh yang besar. Tapi Yosua dan Kaleb bisa berkata dengan satu perkataan iman. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan kita beserta dengan kita. Yang lain takut. Yosua dan Kaleb enggak takut. Sadrah, Mesah, Abednego harus melewati perapian yang panas. Tapi mereka berani karena apa? Bukan karena kuat gagah mereka. Karena mereka tahu. Orang lain gak ngelihat. Tapi mereka tahu. Ada pribadi yang keempat. Yang tidak lain adalah Tuhan mereka. Tuhan saudara dan saya. Yang membuat mereka tetap perkasa, tetap berani. Daniel dia nggak gentar harus memasuki goa singa sekalipun karena dia percaya ada Tuhan yang siap mengatupkan mulut singa. Hari ini siapa lawan saudara? Orang nanya nggak ada yang jawab. Siapa? Ngambangin siapa? Siapa lawan saudara? Siapa lawan saudara? Orang nanya nggak ada yang jawab. Siapa lawan saudara? Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Banyak. Tapi walaupun banyak, kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang kuasanya jauh lebih besar dari musuh-musuh kita. Kita akan tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Immanuel beserta kita. Allah menyertai kita, di pihak kita kapanpun, dimanapun, dalam segala kondisi. Jangan pernah ragukan kehadiran Tuhan. Dia ada, tinggal bahkan di dalam kita. Nah karena itu, apapun persoalan saudara hari ini, yuk kita pastikan ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jangan ditinggal Tuhannya. Murid-murid Yesus pernah ada di satu danau di dalam sebuah perjalanan menuju ke seberang. Tenang danaunya. Tuhan Yesus ditinggal sendiri, nggak diajak ngobrol. Dan sekonyong-konyong, katakan sekonyong-konyong. Itu beda dengan semonyong-monyong. Sekonyong-konyong, datanglah badai yang membuat mereka takut gentar. Sampai mereka berteriak, mereka kembali kepada gurunya, "Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa?" Seringkali kita gitu. Kalau sedang enak, Tuhan dilupain. Kalau sedang diberkati, Tuhan dilupain. Ke depan, ayo kita pastikan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan keren. Beberapa tahun yang lalu saya jalan-jalan ceritanya ke Belitung, saudara. Kemana? Bukan Belatung ya. Belitung tempatnya Ahok, saudara. Sempat ke rumahnya Ahok. Satu mobil, satu bus tanggung, saudara. Kira-kira 20-25 orang lah, saudara-saudara saya sekeluarga. Keluarga besar pokoknya, saudara. Senang sih. Senang banget ya namanya sama keluarga ya, jarang-jarang ketemu. Nah ceritanya di sana sedang jalan-jalan, jam makan siang, nyari makanan, mampirlah sebuah restoran. Tapi nggak mau langsung makan, mau lihat-lihat dulu, pengen tempat yang santai. Saya turun sama koko saya, ada 3 orang jadi berempat turun, saudara. Kita turun, asik turun, lihat-lihat. Aduh tempatnya nggak enak, rame banget. Bukan tempat santai, panas lagi, panas banget pokoknya. Kelihatannya nggak mau yang lain. Ya saya pipis, yang lain masih keliling, saudara. Selesai pipis, saya kembali. Ini orang pada kemana? Ya, saya cariin, nggak ada. Akhirnya saya keluar ke tempat parkir. Lah,
mobilnya udah nggak ada, saudara. Aduh, ampun dah. Saya cari-cari nggak ada. Saya tanya tukang parkir, Mas tadi ada bus di sini kemana? Udah pergi. Benar-benar. Itu yang namanya istri saya dari mana-mana selalu berdua sebelahnya saya. Dia juga enggak lakinya hilang, saudara. Kalau udah urusan perut. Itu satu mobil enggak ada yang sadar namanya pendeta Juhadi ketinggalan, saudara. Aduh ampun. Cerita ini sederhana maksudnya. Kadang-kadang kita begitu. Padahal tuh pendeta suka ngedoain. Mau pergi doa, naik pesawat doa, pendeta Juhadi yang doa. Begitu mau makan lupa semuanya. Katakan bersama saya, terlalu. Aduh. Begitu saya teleponin, gua ketinggalan ini. Cil, lu di mana? Aduh, bener-bener dah. Aduh, itu cerita. Jadi malu saya cerita. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita apa tadi ya? Ya, yuk kita jangan lupain Tuhan. Kita bawa Tuhan kemanapun kita melangkah. Penyertaannya akan membuat damai. Penyertaannya akan menghilangkan ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Ya. Nah, saudara, yang kedua, kita harus kalau pengen ngalami damai sejahtera, yuk imani Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah yang selalu hadir bahkan dalam masa terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita. Keyakinan akan kehadirannya yang aktif. Tuhan kita enggak diam, saudara. Tapi dia bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mendatangkan dan memberikan damai sejahtera, kebaikan buat kita semua. Yang pertama, kita bisa mengalami damai sejahtera kalau kita tahu Tuhan sudah ngampunin kita. Amin. Jangan ada yang merasa tertuduh, merasa bersalah. Tuhan sudah ampuni kita. Yang kedua, damai sejahtera dialami ketika kita tahu ada Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Waduh, ini luar biasa ayatnya. Ada satu kata yang diulang-ulang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kalau saya berkata saya akan beli babi panggang. Kok khotbahnya dari tadi babi terus ya? Saya akan beli babi panggang. Itu sudah beli belum? Belum. Baru akan, baru mau, gitu ya. Belum, ini berbicara tentang apa? Yang ketiga, kita akan alami damai sejahtera kalau kita percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Maria takut, Yusuf takut. Ketika malaikat Tuhan berkata, engkau akan melahirkan seorang anak. Dia takut. Tapi Maria punya iman bahwa janji Tuhan ya dan amin. Walaupun dia takut, dia berkata, aku ini hambamu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu.
dan terjadi. Mustahil. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini kemustahilan apa yang saudara sedang alami? Mungkin saudara berkata, Pak, mustahil saya sembuh. Ayo imani, Tuhan pasti menggenapinya. Dia Allah penyembuh. Namanya Jehovah Rafa. Amin. Hari ini Pak, kantong saya cekak. Aduh Pak, cekak banget Pak. Hari ini imani, Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Amin. Hari ini saudara merasa sendiri, ditinggalkan. Bukankah Dia Allah Immanuel? Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan gak sulit mengendalikan alam semesta ini. Apalagi hanya sekedar menyelesaikan persoalan kita. Jangan gelisah dan takut. Dia akan jadi pemelihara saudara dan saya dengan janji-janjinya. Kalaupun saudara melewati hal-hal yang gak enak hari-hari ini, saudara mengalami pergumulan yang luar biasa hari-hari ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kau enggak amin? Enggak mau selesai ya? Katakan amin. Boleh satu lagi saudara? Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Ke tempat
biasa. Amin. Yang Kau genapi, yang pasti Tuhan, rancangan-Mu juga rancangan yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan, kami nggak mau kehilangan damai sejahtera kalau Engkau sudah ampuni kami. Tuhan, kami juga mau mengampuni yang lain yang bersalah kepada kami, supaya ada damai, supaya nggak ada ganjelan di hati kami, supaya ada kelegaan, supaya kami bisa menikmati hati yang lapang, hati yang lega, hati yang bersih Tuhan, memasuki tahun yang baru, supaya doa-doa kami juga bisa dijawab, didengar oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang menyertai Tuhan. Kami nggak sadar Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami janji memasuki tahun yang baru. Kami pastikan Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, usaha mereka, keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, sekolah anak-anak mereka. Tuhan berkati, bahkan kesehatan mereka juga Tuhan berganti. Kami masuki tahun yang baru dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa ada perubahan. Orang lain boleh berkata gelap, tetapi Tuhan, Engkau adalah terang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih ada acara. Jangan beranjak dulu. Tuhan Yesus memberkati. Holy night, the star brightly shine. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell inward. A thrill of hope, a weary world rejoiceth, for yonder breaks a new and glorious morn.
undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu juga boleh menyalakan handphonenya untuk diangkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat acara Natal pada sore hari ini. Bahkan sepanjang hari ini kami sudah layani Allah kami, Raja kami yang besar. Terima kasih Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih kalau Engkau bukan hanya lahir buat kami, tapi Engkau juga mau berkorban buat kami Tuhan. Hari ini kalau kami ada di tempat ini ya Abah, kami tahu karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat pengampunan demi pengampunan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami tahu sekarang Tuhan, kalau kami punya damai dan sejahtera karena kami mengerti dosa kami sudah diampuni. Tuhan bawa kami untuk kami mengerti, untuk kami tidak berbuat dosa lagi. Hari ini Tuhan kami mau janji, kami mau sepakat. Pulang dari tempat ini kami mau belajar hidup dan lahir baru bersama dengan Tuhan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami mau tutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu tahun depan menjadi tahun berkat buat kami. Tahun dimulainya kemuliaan. Tahun dimulainya berkat yang melimpah-limpah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih biar sorak kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua Tuhan yang terlibat pada sore hari ini. Kami bersyukur buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah boleh melayani Tuhan. Biarlah segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Johardi yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Bahkan terima kasih buat jemaat-Mu yang sore hari ini boleh datang Tuhan. Biarlah bukan hanya kali ini kami ketemu Tuhan, tapi minggu-minggu berikutnya kami mau terus Tuhan merayakan kemuliaan-Mu di tempat ini bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan Tang Siti sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan di akhir tahun ini Engkau terus menambah-nambahkan berkat-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu mujizat itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau pulang, penyertaan perlindungan-Mu sempurna buat setiap kami Bapak. Terima kasih dan sore hari ini kami mau terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan biarlah kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah
dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dari kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai sore ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Masih dalam suasana Natal, kita akan rayakan bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di pinggir tangga. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan. Di bawah di lantai 1 juga ada kantong persembahan, ada kotak persembahan. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan di setiap kotak persembahan yang disediakan. Jangan lupa barang-barang yang dibawa jangan sampai tertinggal. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua pekerja jangan pulang dulu ya. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Perlahan-lahan Bapak Ibu dalam menuruni tangganya, berganti-gantian satu-satu. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.